rahasia awet muda lu apa? Kayaknya lo operasi plastik deh Mbak. Enggak, gue mengkonsumsi borak. Christianizer, apa kabar lagi nih? Kita lanjutin ya. Kita kulik abis seorang Iis Dahlia. Kita apain lagi ya? Apa? Kulik, korek, ublak-ublak. kopi kayaknya ya. Kalau korek, kulik, jadi goyang. Diulek dong. Iya, ini ngomong-ngomong, aku sama Mbak Iis sudah kenal berapa lama dan bersahabat juga udah berapa lama ya? Lama banget sih. Puluhan tahun lah. Iya lumayan, lama banget. Pokoknya sejak Christina nyanyi Jatuh Bangun gak sih? Iya gak sih? Iya gitu. Iya. Terus ya sampai lebih intens lagi punya gengan ladies. Kita punya geng ladies yang udah tahu wataknya, udah tahu sifatnya sendiri-sendiri. Ya. Geng yang paling santai, ya kan? Geng yang paling mengerti. Walaupun ada, ya maklum lah ya, ada namanya cewek, ya, gitu kan. Cewek, kalau cewek ngumpul, lu bayangin 2 orang, 3 orang aja udah ribet, apalagi ini 12 orang. Iya, ya kan? 12 ya kita ya. Yang tadinya cuma 8 orang, 10 orang nambah lagi ada apa makeup, manajer artis gabung, kayak gitu. Terus ya namanya persahabatan kan nggak mungkin selalu mulus. Ya berantem dikit ada salah mengerti. Salah mengerti, terus kita lurusin lagi nggak loh begini gitu kan. Nah jadi akhirnya sekarang sudah makin bertambah usia, bertambah umurnya makin banyak, akhirnya makin saling memahami. Ada temen yang agak gesek dikit, maksudnya lagi pengen begini, udah biarin, ya, kasih ruang gitu aja. Terus kalau lagi kasih ruang dia bermasalah, datang ke kita curhat. Itulah geng ladies. Tapi seru dan akhirnya ada cerita dan alhamdulillah masih awet, insya Allah sampai kakek nenek. Amin, iyalah. Kakek nenek yang udah mau nenek nih sebentar lagi kalau sini ya. Baik, kita akan mengupas tuntas Mbak Iis, dan kalau aku sih panggilan sayangnya sama Mbak Iis Mbak Ayang ya. Kalau Christina ini kita panggilnya Entin. Ya. Kenapa ya, gue nggak ngerti ya. Gara-gara Kopin Alvin Adam. Jadi Kopin tuh heboh banget kalau di sosial media tuh. Dulu kan Twitter, terus tambah lagi sekarang Facebook, ada Instagram. gitu. Instagram, Facebook nggak terlalu itu. Twitter sama Instagram itu orang jadi pas Kopin bilang Entin, semua orang manggil Entin. Coba, makanya belum lama kok orang tuh panggil kamu Entin. Dulu kan Is, kamu kan emang nama Christina Iswandari. Jadi kalau ponakan-ponakanmu manggilnya Mama Is, Mama Is atau Ate Is gitu kan. Makanya tiba-tiba kalau ponakan aku lagi main ke rumah Mbak Is, Mama Is, dua-duanya. Jadi harusnya ini Mama Isda. Akhirnya aku bilang panggilnya Mama Isda, yang ini Mama Is. Nanti ntar kalau Mama Is datang dua-duanya. Bukan lagi. Ya kayak gitu, banyak sekali panggilan-panggilan sayang. Ada 12 ya. Kalau Yuni Bunda. Terus kalau Ocha Bubu. Terus kalau Mimi Kade. Kalau Ratmi Meli. Ratmi B29 sebenarnya ya. Itu apa namanya? Gue juga nggak tahu kenapa Meli dipanggil Ratmi. Paham sih gue kalau Yanti Jawir ya, kalau ke Meli kayak gitu kan orang Jawa. Inang, Tamara karena dia dari Sumatera Utara. Tamara Geraldine, ya Demplon, Devi Demplon. Padahal dia nggak Demplon ya, Bu. Kenapa? Ada kurkurma. Kurkurma tau nggak? Kurkurma itu kurus. Itulah panggilan-panggilan sayang dari geng ladies. Sering, Mbak, aku mau nanya nih, Mbak itu sering dibilang jutex. Terus sebenarnya itu image kamera apa beneran? Sekarang gini deh. Kalau aku jutek, kalau aku kayaknya yang kayak netizen bilang, kenapa Christina bisa deket sama aku? Ayo.
sebenarnya sih ini pertanyaan buat netizen kan? gitu, buat Christianizer, bukan buat gue. Gue sudah bisa jawab. Gue sudah tapi bisa kan jawab. biar lu mewakili gitu. Kenapa orang-orang itu berpikirnya kalau Iis Dahlia tuh begitu. Kalau gaya bahasa kan memang kayak gini ya, Tin. Maksudnya kalau aku tuh orangnya kalau ngomong tuh apa adanya. Kalau nggak suka aja aku bilang Amantin, kalau lagi nggak suka ya nggak suka sama siapapun. Aku orangnya aku orangnya jujur, spontanitas, spontanitas, bawa apa adanya. Dan kalau jutek mungkin emang gayanya gitu ya. Iya kan. Kadang-kadang aku mau jujur juga sama Mbak Is ya. Ada orang gitu ya, ada teman aku yang kenal aku gitu, suka bilang, Iis Dahlia tuh judes ya, Jud? Enggak, itu mah dia di kamera aja. Akhirnya gue jawab kan, gue yang jawab tuh, bukan lo. Makanya ini sebenarnya gue udah tahu nih jawabannya, cuma ini ya gue mewakili jadi gini loh, bertanya. Jadi tuh kadang-kadang orang nggak tahu kalau di kamera tuh kita ada peran-peran tertentu. Jadi walaupun juri tuh ada perannya loh. Oke, si ini menilai ini harus tegas, ini harus ini gitu. Tapi kan nanti begitu di panggung ada yang nggak berani jutek karena takut dibenci sama fansnya gitu. Tapi kan ketika satu acara itu bergulir, semua harus komplit, harus bisa mewakili gitu. Jadi memang salah satunya ya aku memang karena kalau ngomong kan apa adanya gitu. Kalau bilang jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Kenapa bilang jelek saya bilang jelek? Supaya jadi bagus gitu loh. Akhirnya tapi dengan kejujuran saya yang niatnya tadinya membangun supaya dia bisa lebih baik lagi, orang berpikirnya gue jahat gitu. Padahal ada tujuannya untuk dia lebih memperbaiki. Tapi ya nggak apa-apa juga, Tin. Kalau aku sih maksudnya nggak masalah karena kan memang karena dia nggak kenal aku, kan. Ketika udah kenal kan dia pasti akan ngerasa akan bilang ya kayak Tin gitu kan. Banyak Mbak yang ngomong ke gue, gue nggak suka sama Iis Dahlia orangnya gini. Sebenarnya dia tuh baik. Enggak begitu, emang begitu orangnya, gue bilang gitu. Enggak. Jadi akhirnya gue pusing nih, terserah lo, kalau udah kenal pasti lo jatuh cinta sama dia. Kayak gitu-gitu. Jadi buat aku ya udahlah, nggak apa-apa lah, dia urusan dia ya. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dan nggak semua orang juga yang kenal sama kita juga suka sama kita. Iya benar-benar. Dan nggak bisa dipaksa juga jadi suka gitu. Jadi biarkan saja mereka menilai gitu. Iis Dahlia tuh jutek beneran apa jutek-jutekan kamera gitu. Jadi udah bisa ya, jawabannya udah tahu ya. Pak Christianizer, ini juga pertanyaan sebenarnya gue juga udah tahu, nggak perlu lagi. Nggak perlu gue nanya, tapi berhubung gue sebagai mewakili netizen atau orang yang menonton YouTube-nya Christina, ya udah gue tanya lagi deh sama lu, Mbak, rahasia awet muda lu apa? Kayaknya lo plastik deh, Mbak. Enggak, gue mengkonsumsi borak. Borak atau mungkin nasi gue campur borak, bedak gue campur borak. Ya jadi gini, gue makan borak. Bentar lagi metong kayaknya, kebanyakan racun. Astagfirullahaladzim. Sehat-sehat, umur panjang. Alhamdulillah, jangan dong. Jadi gini, kalau aku tuh orangnya, entin tahu ya, lagi susahnya kayak apapun, orang lagi bencinya kayak apapun, diomongin apapun sama orang, aku tuh orangnya happy life. Jadi udah seneng aja, ngapain mikirin hidup orang nggak tahu hidupan kita kok. Iya betul. Dapat 1.000 aku bersyukur alhamdulillah. Terus nanti kesana dapat 100.000 alhamdulillah, dapat 1 juta alhamdulillah ya Allah. Jadi tuh semua disyukurin. Mensyukuri gitu nikmat intinya. Jadi intinya tuh adalah karena kita mensyukuri nikmat. Perawatan pasti karena kita perempuan. Perempuan apalagi umur udah mau 50 tahun. Aku tuh udah 48 tahun. Aku pikir 20 tahun. Teles. Jadi kalau udah umur segini terus kita masih berkecimpung di dunia keartisan, terus saya tahu saya harus dibedakin kalau setiap untuk kebutuhan kamera gitu kan, memang harus dirawat. Jadi ketika kita udah ngerawat, selain memang dari dalam innernya, terus kita selalu berhusnuzon, terus selalu berpikiran baik, bersyukur hidup sama sehat. Allah, hidup sehat, insya Allah nanti akan jadi cantik terus. Itu rahasianya. Jadi nggak makan borak. Bukan lagi ya, jangan jengol. Borak
itu adalah dilarang. Yang ada Mbak Bora. Mbak Bora ada teman kita namanya Mbak Bora. Bukan lagi. Nah kalau di luar rumah tuh gimana sih ngatasin rindu ke anak dan suami kalau banyak di luar rumah, kayak misalnya mungkin syuting gak ketemu temu atau mungkin off air kayak waktu kemarin-kemarin kan sibuk banget. Itu ngatasinnya gimana? Apa video callan atau apa? Kita tuh telepati. Kayak Mbak ya, Wak. Jadi gini, kalau aku tuh sama keluarga kecil aku yang berempat, kita juga punya grup. Kita punya grup hanya keluarga kecil kita. Grup WA? Grup WA. Grup WA, terus grup keluarga besar suami ada, grup keluarga besar aku ada gitu. Jadi komunikasi kita tuh intens. Jadi kemanapun kita pergi, kita selalu pamitnya di situ. Jadi saya selalu membiasakan memberikan contoh tuh kita dulu. Aku sama suami sama aku gitu. Jadi anak-anak pun gitu kalau umpamanya pergi ya, "Mah, aku pergi ya," gitu. Tapi udah di grup WhatsApp itu artinya adik pamit. Umpamanya kakak pamit, berarti gue, bapaknya sama Devano baca. Begitupun kita gitu. Itu jadi, kalau lagi nggak bertatapan ya artinya nggak berjumpa ya, lagi saking sibuknya. Iya, tapi kalau umpamanya kayak kemarin kakak Salsa di luar negeri, itu gue kayak orang pacaran, Tim. Padahal kalau dia ada di sini berantem mulu ya. Iya. Kita tuh yang terus berselisih. keep Jadi kontak ya. kalau umpamanya di sini udah tengah malam, Salsa kan bangun pagi tuh. Jadi kita video callan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kalau lagi jauh video call, telepon. Tapi kalau umpamanya deket, umpamanya kayak papanya ngantor terus sore balik atau aku syuting terus nanti balik, komunikasinya lebih banyak di grup WhatsApp. Oke, gitu. Berarti karena memang sudah ada grup keluarga. Tapi sampai sekarang tuh kita selalu sering mengatakan cinta. Jadi kayak gue sama bapaknya, kan lu tahu kan kalau umpamanya gini, "Pak, love you," gitu. Udah terakhirnya tuh selalu begitu. Love you. Emang gitu. itu benar banget sih. Itu yang bikin awet muda juga. Iya, jadi maksudnya kita tuh harus hangat, harus penuh cinta. Iya, benar. Sama pasangan, sama keluarga, sama teman, pokoknya semuanya sih lingkungan membuat kita dicintai banyak orang. Nah itu dia, istilahnya banyak dicintai banyak orang. Terus aku mau nanya, kenapa tuh lagi naksir rumahnya Ruben? Emang cicilan rumah sendiri udah lunas? Jadi gimana cicilan rumah udah lunas belum? Itu apa namanya? Kenapa jadi naksir rumah Ruben sih? Iya. Suka sama rumahnya Ruben karena rumahnya tuh gede gitu. Iya. Kemarin kan aku main ke rumahnya dia tuh. Jadi mau ini gitu. rumahnya Ruben. Kagak, orang cicilan gua aja rumah masih belum, masih 3 tahun setengah. Tapi insya Allah. Nah, tapi kan kalau Iis Dahlia mah amin doain Tin lagi rumah dan aku bisa ketularan, amin. Enggak lah, kalau aku ini kan sekarang aku masih ada cicilan nih, masih sebentar lagi kan, masih 5 tahun. Sekarang udah 1,5 tahun, 3,5 tahun lagi. Sebentar Mbak, 3 tahun. Tapi aku mau 1,5 tahun lagi, insya Allah ada rezekinya bisa dicepetin. Ya, dan gitu. Itu nggak apa-apa kan dicepetin, dilunasin cepet. Karena udah perjanjian sama banknya gitu, boleh dilunasin setelah 3 tahun kalau mau dilunasin. Kalau belum mampu ya 5 tahun. Doain sehat, rezekinya ada. Amin. Gitu. Oke. Jadi kita doain supaya lunas rumahnya. Amin. Dan bisa beli rumah lagi. Kristina juga dibagi. Anak gue dulu 2. Iya, benar. Oke, kemarin tuh aku sempat baca berita seorang Iis Dahlia bingung bayar cicilan rumah. Kenapa? Kan banyak jobnya. Yang bilang bingung kan media online kan? Oh gitu ya? Padahal dia nggak bohong. Dia sebenarnya juga sama. Nggak mungkin nih seorang Iis Dahlia bingung membayar cicilan. Enggak juga. Jadi gini, kalau aku tuh orangnya sama suami tuh yang sudah diperhitungkan, segala sesuatu sudah diperhitungkan gitu. Kalau umpamanya kita mau mengambil kredit pun kita udah perhitungkan, penghasilan kita sebulan segini, suami segini untuk pengeluaran anak-anak, karena kan kita keluarga aku tuh kan besar gitu, dan aku orang yang padahal kan anak 2 ya, keluarga kecil, maksudnya tapi ada anak-anak lain, benar, terus keluarga aku juga sama sih Mbak,
ya kan? Aku kecil tapi ya kan keluarga tin besar. kan, iya kan? Iya, Maksudnya iya, kita iya, senang iya. ngumpul, Iya. pengeluaran selalu banyak gitu. Tapi Alhamdulillah ya. insya Allah kalau untuk makan, untuk apa sih, kita walaupun kita banyak pengeluaran, insya Allah akan ganti lah ya Iya. gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa kalau kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, pasti digantinya akan berlipat ganda. Amin, betul banget itu. Jadi aku santai aja gitu. Jadi ketika kita sudah berplanning, oke, sekian tahun. Karena kenapa aku cuma ngambil 5 tahun? Karena umur aku udah segini, umur bapaknya udah segitu gitu. Jadi kita nggak mau, biasanya kan kalau utang rumah tuh bank pengennya 10 tahun. Iya tuh lama banget. Karena kan bunganya Bunganya, gede iya, gitu kan. Tapi kan kita bilang kita udah tua gitu. Kalau umpamanya 5 tahun, insya Allah masih bisa lah berplanning. Kita insya Allah masih sehat, masih ada kerjaannya. Dan biasanya memang kalau gue tuh feeling. Kalau feeling gue bilang enggak ya jangan gitu. Iya, Karena iya. kalau utang ke bank kan iya, Resiko banget. gitu. Tapi kan kita juga masih punya aset-aset yang lain. Kalau seandainya pun gue umpamanya amit-amit sampai nggak kerja, ya masih ada yang bisa dijual untuk membayar utang itu. Ya gitu. kontrakan Bayis kan juga banyak banget. Amin, Berapa amin. pintu. Amin. Jadi sebelum aset-aset yang lain yang aku nggak tahu. Tapi ya seorang istri mah ya aman lah ya. Amin, Aman, amin. Pokoknya kalau aku sih berdoanya mudah-mudahan dikasih sehat supaya kita masih Ya bisa itu yang bekerja. penting. Ya gitu. betul. Sehat bisa cari rezeki. Cuman kan yang aku suka membuat aku jadi trauma sama media tuh kayak gitu, Tin. emak beda ya ibu-ibu. Kalau ya? ibu-ibu beda. Padahal aku besok harus kerja. Tapi jam Kepikiran. anaknya belum salah satu anaknya belum ada di rumah, nggak akan bisa tidur. Iya benar. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, kalau mama mau kerja pagi usahakan jam segini udah pulang.